Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk penampilan paling mengesankan yang menunjukkan kemampuan vokal luar biasa dari Dimash. Don't play with the fire, ready for the smoke. Nomor 10, SOS dan Tahrian and the Trash. Versi cover Dimash untuk lagu klasik Daniel Balavoine dari opera rock Starmania yang dibawakannya di acara Singer sudah menjadi legenda. Penampilan ini dikenal luas sebagai lagu yang bisa mengubah siapapun menjadi penggemar Dimash, dan itu memang ada alasannya. Ia menyanyikan lagu berbahasa Prancis ini secara fonetik sambil memainkan berbagai teknik vokal, mulai dari chest voice, mixed voice, hingga whistle register khasnya. Dimash meluncur bebas di berbagai oktav, seolah berpindah dari B2 ke E6 dengan kontrol vokal yang nyaris sempurna. Yang membuat penampilan ini benar-benar istimewa adalah bagaimana ia tidak pernah membiarkan sisi teknikal mengalahkan emosi inti lagunya. Bahkan, jika kamu tidak memahami liriknya, cara Dimash menyampaikannya memastikan perasaan lagu tersebut tetap tersampaikan. Inilah yang disebut bakat sejati. Nomor 9, Unforgettable Day. Lagu ciptaan Dimash sendiri ini menjadi bukti kuat kemampuan bercerita yang ia miliki. Sebagai sebuah ode untuk sosok tercinta, Unforgettable Day dipenuhi emosi lembut sekaligus gairah yang meluap. Nuansa lembut terasa di bagian awal lagu saat setiap kata dilantunkan dengan penuh penghormatan dan kejujuran. Sementara itu, ledakan emosinya dilepaskan melalui teknik belt yang kuat dan nada-nada tertinggi. Menurut para ahli, Dimash mencapai nada D8 yang luar biasa saat membawakan lagu ini di konser Son of Goku tahun 2017 lengkap dengan vibrato. Perlu diingat, ini adalah penampilan live di hadapan ribuan penonton di mana ia tetap berinteraksi dengan penonton sambil mengeksekusi nada-nada ekstrim tersebut dengan presisi. Jelas, Dimash tahu betul cara memukau panggung. Nomor 8, Love is Like a Dream. Dimash memiliki kemampuan membuat penontonnya seakan terhipnotis oleh musiknya. Efek inilah yang terasa ketika ia membawakan lagu milik diva Rusia, Alla Pugacheva, Love is Like a Dream, dalam sebuah konser di Moskow. Ditemani langsung oleh komposernya Igor Krutoy di piano, Dimash mencurahkan seluruh jiwanya dalam penghormatan ini. Hanya lewat suaranya, ia membangun gambaran tentang cinta yang abadi. Warna vokalnya yang lembut dan berbisik di sebagian besar penampilan menyampaikan kesan rapuh dan penuh kasih. Chest voice-nya muncul saat mengekspresikan pengabdian yang mendalam sebelum ia beralih ke head voice untuk falsetto. Dimash menutup lagu ini dengan belt yang katarsis. Nomor 7, Ti Amo Così. Lagu ini mempertemukan 3 vokalis kelas dunia, Dimash, Lara Fabian, dan Aida Garifulina. Jadi, kamu bisa bersantai melupakan analisis teknis dan menikmati mahakarya yang mereka ciptakan bersama. Komposisi Igor Krutoy dihidupkan dengan penuh gaya oleh ketiganya, membuat kita ikut larut dalam cerita yang tersampaikan lewat lirik. Masing-masing penyanyi memiliki gaya vokal dan warna suara yang unik, namun chemistry di antara mereka terasa begitu solid. Mereka bahkan berhasil melampaui ekspektasi saat akhirnya bernyanyi bersama dalam harmoni yang sempurna. Lagu ini dijamin membuat bulu kuduk merinding. Nomor 6, The Pearl Fishers Duet.
Dimas mewujudkan impian masa kecilnya ketika akhirnya berbagi panggung dengan idolanya sejak lama, Plácido Domingo, untuk membawakan karya Georges Bizet dari opera Le Péché de Perles ini. Tak perlu diragukan lagi, Maestro Domingo memang tak tertandingi. Namun, berdiri di samping sosok yang menginspirasinya untuk menjadi penyanyi, Dimas juga tampil dengan sangat meyakinkan. Ia sendiri memiliki latar belakang pelatihan vokal klasik, bahkan Astana Opera pernah berharap bisa merekrutnya. Jadi, kemampuan operatik Dimas bukanlah hal yang perlu dipertanyakan. Daya tarik utama penampilan ini terletak pada bagaimana dua ikon tersebut menghidupkan kisah persahabatan Nadir dan Zurga yang begitu kuat. Dialog musikalnya syarat drama, kedalaman, dan keyakinan, namun tetap terasa mengalir dengan alami. Setiap momen memikat perhatian dan meninggalkan rasa kagum. Nomor 5, Opera Number 2. Inilah penampilan yang membuat siapapun langsung jatuh cinta. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya di daftar ini, versi Dimas untuk Opera Number 2 yang aslinya dinyanyikan oleh Vitas memancarkan sensualitas yang ringan dan penuh permainan. Ia membuka lagu dengan tempo yang sengaja dibuat lambat dan menggoda, sementara pesona mudanya perlahan muncul dan membuat para penggemar terpikat. Meski liriknya berbicara tentang kesepian dan kepasrahan pada takdir, kualitas vokalnya yang ringan dan mengalir justru terasa sangat memikat. Lalu tentu saja ia membawa kita ke nada-nada tinggi yang seolah berada di stratosfer, melampaui nada D, bahkan mungkin mencapai E. Semua itu ia lakukan dengan begitu mudah sampai-sampai membuat kita ternganga. Nomor 4, Daybreak. Dimas tidak pernah ragu mengakui peran besar orang tua dan kakek neneknya dalam kesuksesannya. Ayah dan ibunya terlibat langsung dalam perjalanan karirnya dan ia selalu ingin membanggakan mereka lewat musik. Karena itu, setiap kali membawakan Daybreak, lagu berbahasa Mandarin karya Han Hong tentang seorang anak angkat yang kehilangan orang tua kandungnya dalam kecelakaan, penampilannya selalu syarat emosi. Salah satu penampilan paling menyentuh terjadi di konser Bastau tahun 2017. Sejak nada pertama, suaranya dipenuhi kepedihan yang semakin memuncak. Seiring lagu ini dibawa ke ketinggian yang sulit dibayangkan. Di satu momen, Dimas bahkan berlutut saat lagu mencapai klimaks, larut dalam emosi namun tetap tidak meleset sedikit pun dari nadanya. Adegan ini hampir selalu membuat air mata mengalir. Nomor 3, Olimpico. Dimas dan Igor Krutoy adalah duet kreatif yang nyaris tak terkalahkan. Olimpico menjadi komposisi luar biasa lainnya dari Krutoy dengan lirik berbahasa Italia yang ditulis oleh Lilia Vinogradova khusus untuk Dimas. Durasi lagunya memang kurang dari 6 menit, tetapi sepenuhnya memaksimalkan rentang vokal sang penyanyi yang luar biasa. Di sini, Dimas berpindah dari suara bariton ke tenor, bahkan hingga ke counter tenor, dan kamu tidak perlu menjadi musisi klasik untuk menyadari betapa mengesankannya hal itu. Aksi vokal yang akrobatik membuat penampilan ini terasa intens dan mendebarkan, menjaga pendengar tetap di ujung kursi. Saat lagu berakhir dengan nada tinggi yang ditahan dengan sempurna, rasanya seperti kita telah mencapai surga musikal. Nomor 2, Sinful Passion. Dimas sudah membawakan ulang lagu A Studio ini berkali-kali dan setiap kali pula hasilnya selalu memukau. Tanpa ragu, cara ia menyanyikannya benar-benar sesuai dengan judul lagunya, terutama saat tampil di pembukaan kompetisi New Wave tahun 2018.
last year. Nafas lembut di bagian awal terdengar membara dan sensual, hampir seperti bisikan seorang kekasih. Itu membuat kamu ingin memejamkan mata, mendekat, dan tenggelam dalam suara Dimas. Saat lagu mencapai puncak emosinya, volumenya meningkat, menghadirkan nada-nada tinggi khas yang begitu memanjakan telinga. Namun, momen paling menentukan justru hadir di bagian akhir. Rangkaian nada penutup Dimas menjadi perpaduan euforia antara musik klasik dan pop modern yang seolah membakar panggung. Bagi para penggemar yang beruntung menyaksikannya secara langsung, jujur saja kami iri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Stranger. Lagu berbahasa Inggris ini yang kembali menjadi kolaborasi antara Dimas dan Igor Krutoy terasa sangat berbeda dari karya-karya mereka sebelumnya. Lagu dibuka dengan instrumen tradisional Kazakhstan, kobis, yang langsung menghadirkan nuansa mistis dan petualangan. Saat vokalnya mulai masuk, kita sudah sepenuhnya terbawa suasana. Somewhere in my heart, in ancient times I wonder. Teknik vokalnya nyaris sempurna termasuk whistle note, tetapi yang lebih mengesankan adalah kesan seolah kita mendengar satu kelompok penyanyi. Padahal hanya satu orang dengan rentang vokal tak terbatas. Perpindahan vokal yang konstan juga berfungsi sebagai penceritaan. Tokoh utama dalam Stranger berkembang dari ragu-ragu menjadi percaya diri dan tak gentar, dan kamu bisa merasakannya bahkan tanpa memahami liriknya. Suara Dimas menyampaikannya dengan jelas. Puncaknya adalah bagaimana ia memadukan vokal folk dan klasik secara mulus. Pria ini benar-benar jenius. Menurut kamu, lagu Dimas mana yang paling underrated? Tulis pendapatmu di kolom komentar.